Shalom, shalom papa mama, shalom adik-adik. Tetap kuat, tetap sehat di dalam Tuhan. Jangan lupa ya, tetap pakai masker kemanapun adik-adik pergi. Ya, jangan datang ke tempat yang berkerumun. Tetap rajin mencuci tangan. Ya, kita sama-sama masuk pagi ini di dalam gereja anak Epicenter of Mercy. Adik-adik siap ya? Mana senyumnya? Siap ya? Kita mau bawa masuk di dalam doa kita pagi ini. Yuk. Lipat tangannya. Tundukkan kepala, tutup matanya. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan, kami tetap percaya Tuhan pulihkan Indonesia. Kami percaya virus corona akan segera pergi dari tengah bangsa kami. Bapa, kami mengucap syukur. Kami tetap percaya Tuhan, mujizat Tuhan terus terjadi bagi semua kami, keluarga kami, sehat, kuat di dalam pertolongan Tuhan Yesus. Bapa, kami siap masuk dalam ibadah anak pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, konsentrasi, fokus, dengar kisahnya ya. Cerita seorang yang dipakai Tuhan di zamannya secara luar biasa. Siapa dia? Saksikan sampai selesai ya. Silahkan duduk yang manis, yang rapi, semua sudah siap. Kakak sekali lagi menyampaikan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom shalom adik-adik, welcome to Kids Church Online. Bertemu lagi dengan kakak, Kak Nia. Nah, tema bulan ini adalah Empowered by the Holy Spirit. Wow, apa ya itu? Mau tahu kan? Nah, jangan lupa kalian ikuti ibadahnya dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Siapa sih itu Paulus? Paulus dari Tarsus atau yang dikenal dengan Rasul Paulus. Awalnya dia bernama Saulus loh. Namun ketika mengalami peristiwa rohani, namanya diubah menjadi Paulus. Dan sekarang dia menjadi salah satu rasul penting dalam pemberitaan Injil. Mau tahu lebih lanjut kan? Yuk ikuti ibadah hari ini sampai selesai ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian hari ini? Senang sekali kakak bisa bertemu dengan kalian walaupun dalam ibadah online. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan kalian, tutup matanya, sama-sama kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami masih bisa ibadah Tuhan walaupun secara online. Tuhan terima kasih Tuhan, kami boleh dalam keadaan yang baik, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Tuhan hari ini kami mau belajar firman Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, biar kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh. Allah Roh Kudus urapi kami, kuasai kami, jika Engkau mengurapi kakak sekolah minggu yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang seseorang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tetapi sebelum itu orang ini mengalami perubahan yang sangat drastis, perubahan yang besar dalam hidupnya adik-adik. Orang ini adalah orang yang mencari murid-murid Tuhan Yesus untuk ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Orang ini adalah orang yang taat sekali dia sama agamanya. Dia adalah orang Yahudi. Dia adalah murid yang taat dan dibimbing dari kecil untuk belajar kitab Taurat. Tetapi dia membenci pengikut murid Tuhan Yesus. Dia membenci murid-murid Tuhan Yesus. Siapa orang ini adik-adik? Mungkin kalian sudah ada yang tahu?
Yuk kita lihat Alkitab kita yuk. Kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Kita baca di Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Nah, di situ ada judulnya, Saulus bertobat. Ya, kakak hari ini akan bercerita tentang Saulus adik-adik. Kira-kira kalian ada yang sudah pernah dengar cerita ini? Oke, kalau belum, yuk kita perhatikan baik-baik yuk. Baca Alkitabmu, Kisah Para Rasul 9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Sudah? Yuk kita baca yuk. Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, adik sampai di situ dulu. Adik-adik, Saulus ini dia membenci murid-murid Tuhan Yesus. Dia ini menangkap baik laki-laki atau perempuan yang murid Tuhan Yesus, dia bawa ke dalam penjara. Wah, jahat sekali ya adik-adik ya. Nah, dia kali ini punya rencana yang besar adik-adik. Dia mengumpulkan surat dari imam-imam besar. Dia mau menangkap murid-murid Tuhan Yesus. Dia mau pergi ke Damsyik adik-adik. Apakah yang terjadi adik-adik? Apakah rencananya berhasil? Di tengah jalan, ternyata dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus adik-adik. Dia bertemu dengan cahaya yang dari langit yang begitu berkilau sekali. Sampai matanya tidak bisa menatap adik-adik. Dan matanya menjadi buta adik-adik. Pada saat itu ada suara dari langit terdengar. "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Wah, Saulus kaget adik-adik. Siapa itu? Suara siapa itu? Kok dia tahu nama aku Saulus? Adik-adik, Saulus kaget sekali adik-adik. Kenapa dikatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kenapa nih? Kok dia tahu rencana aku? Siapa ya? Lalu Saulus katakan, "Siapa engkau?" "Tuhan." Lalu suara itu berkata, "Aku Yesus yang kau aniaya." Hah? Dia kaget adik-adik. Baru kali ini dia dengar suara Tuhan Yesus adik-adik. Rencananya mau membawa murid Tuhan Yesus untuk dipenjara. Tapi sekarang dia bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Wah, dia kaget sekali adik-adik. Dan sampai dengan 3 hari matanya menjadi buta adik-adik. Ya, lalu orang membawa dia ke dalam sebuah rumah. Nah adik-adik, sampai di sini Saulus menjadi kaget sekali adik-adik, rencananya gagal. Ya, dia bertemu dengan Tuhan. Pada saat itu adik-adik, Tuhan mengirim Ananias yang adalah salah satu murid Tuhan. Tuhan katakan kepada Ananias, "Ananias, pergilah ke sebuah jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan pergilah ke sebuah rumah yang di sana akan kau temui Saulus. Dia sedang berdoa." Waktu Ananias mendengar perkataan Tuhan, Ananias bilang begini, "Tuhan, Saulus kayaknya aku pernah dengar. Saulus ini orang yang menganiaya umatmu Tuhan. Orang yang menganiaya muridmu Tuhan. Kalau aku menghampiri dia, nanti aku akan dianiaya juga." Lalu Tuhan katakan kepada Ananias, "Tidak, pergilah kepada dia dan berdoalah untuk dia. Ya, karena orang ini adalah orang pilihanku. Dia yang akan aku pakai." Akhirnya Ananias taat adik-adik. Dia pergi dan dia temui Saulus. Ketika Ananias datang berjumpa dengan Saulus, Ananias bilang begini, "Saulus, engkau telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan mengirim aku. Tuhan mau supaya aku berdoa untukmu." Saat itu Ananias berdoa untuk Saulus. Dan seketika itu juga adik-adik, ketika Ananias berdoa untuk Saulus, matanya menjadi terbuka adik-adik. Mata Saulus bisa melihat kembali. Ya, adik-adik, sejak itu Saulus mengalami perubahan yang drastis dari yang tadinya dia
membenci murid Tuhan Yesus, sekarang dia berubah adik-adik, dia menjadi pengikut Tuhan. Dia malah memberitakan firman Tuhan, dia memberitakan tentang Tuhan Yesus adik-adik, perubahan yang sangat besar dalam hidupnya adik-adik. Luar biasa ya adik-adik, siapa yang bisa merubah hidupnya Saulus? Jawabannya adalah Tuhan Yesus, Roh Kudus, Rohnya Tuhan yang mengubah hidupnya Saulus adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana dengan kalian dengan kakak? Apakah kalian bisa diubah oleh Tuhan? Bisa sekali adik-adik. Roh Kudus bisa mengubah hidup kita. Kalau adik-adik datang sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 9, dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu adik-adik. Kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, kalau ada Roh Kudus yang menjadi pemimpin dalam hidupmu, maka Tuhan akan mengubah hidup kamu. Amin. Saulus yang tadinya jahat sekali, Tuhan ubah, Tuhan pakai menjadi alatnya Tuhan. Luar biasa ya adik-adik ya. Akhirnya Saulus berganti nama menjadi Paulus. Dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bahkan dia sampai memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan sampai ke benua-benua yang lain adik-adik. Sampai ke Asia dan sampai ke Eropa. Wah dahsyat sekali. Tuhan pakai orang ini dengan luar biasa. Adik mau dipakai oleh Tuhan? Adik mau diubah hidupnya oleh Tuhan? Yuk kita datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita datang sama Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan ubah aku, pakai aku. Biarlah adik-adik hari ini bertobat datang sama Tuhan. Supaya hidupmu diubah. Ya, hidupmu diubah dan Tuhan akan memakai kamu. Amin. Yuk sekarang kita tutup Alkitab kita. Kita mau berdoa sama-sama. Yuk adik-adik. Mari kita berdoa. Yuk datang dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan mengenai Saulus yang Tuhan ubahkan. Saulus yang bertobat. Tuhan Yesus, kalau Saulus bisa Tuhan ubah, Tuhan pakai dia. Tuhan saat ini kami mau Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami mau Tuhan berubah ya Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan, ampuni setiap dosa kami Tuhan. Ampuni setiap kenakalan kami. Ampuni ya Tuhan Yesus kalau kami sering mengecewakan Engkau. Tuhan Yesus, biarlah hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan mengakui dosa-dosa kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau boleh tinggal dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang pakai kami, Engkau yang memimpin kami. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, untuk kami boleh selalu ingat akan firman Tuhan, untuk kami boleh selalu ingat Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Ampuni akan setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga boleh diubah menjadi anak-anak yang berani ya Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, seperti Saulus yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, mulai hari ini biarlah Roh Kudus yang menjadi pemimpin kami, biarlah Roh Kudus yang menyertai langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kister dan kakak-kakak sekolah minggu. Ayat hafalan bulan ini adalah Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Bunyinya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak sekolah minggu dan Kids Church. Dadah semuanya.
Ya adik-adik, sebelum kita selesai ibadah hari ini, sekali lagi kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau terima berkat, kita mau berdoa. Yuk semuanya angkat tangan, tutup matanya, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari ini. Sebelum kami selesai, kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus memberkati setiap kami dengan berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, ditutup bungkus oleh Tuhan, diberkati dengan kesehatan yang sempurna. Apapun yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan, yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu buat kamu berhasil. Juga keluarga diberkati Tuhan dengan berkat berlimpah-limpah, usaha, pekerjaan semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.